Assalamualaikum Milanisti, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Kunjungi website kita di maksimalmilan.blogspot.com. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk terus mendapatkan berita terbaru seputar AC Milan, khusus Milanisti. Entah bagaimana AC Milan sekarang berada dalam posisi yang memungkinkan mereka meraih Liga Champions musim depan. Satu-satunya jalan yang terlihat jelas untuk dapat berkompetisi di Eropa adalah memenangkan Coppa Italia, tetapi ternyata masih ada sedikit peluang bagi Milan untuk kembali mendengarkan lagu kebangsaan Liga Champions di San Siro musim depan. Milan Press melihat dan menjelaskan situasi bagaimana Rossoneri dapat mencapai 4 besar dan bermain Liga Champions. Berikut skenarionya. Dimulai dari Roma, mereka harus kehilangan 6 poin dari 3 pertandingan terakhir mereka dengan melawan Atalanta, Milan, dan Torino. Kemudian Juventus dan Lazio hanya boleh mengoleksi maksimal 1 poin saja dalam sisa pertandingan mereka musim ini. Bologna tidak boleh mendapatkan lebih dari 3 poin saat mereka melawan Fiorentina dan Genoa. Terakhir, Fiorentina tidak boleh mendapatkan 6 poin dari pertandingan melawan Venezia, Bologna, dan Udinese. Yang terpenting adalah Milan harus menyapu bersih 2 sisa pertandingan mereka melawan Roma dan Monza. Itu bukanlah tugas yang mudah, tetapi mereka harus melakukan hal tersebut demi meraih hasil maksimal sambil berdoa skenario di atas dapat terjadi. Sejumlah pemain masuk dalam radar AC Milan dan gelandang Swiss ini telah memberikan kode. Milan harus kembali memperkuat lini tengah mereka musim depan dengan Yunus Musa yang terus berjuang menunjukkan apa yang diharapkan semua orang, sementara Silvano Pos yang tiba musim lalu masih berjuang bersama Futuro. Matteo Moretto menuliskan bahwa Rossoneri sedang mempertimbangkan untuk membawa Ardon Jazari yang sebelumnya secara terbuka mengungkapkan kekagumannya pada klub dan tentu saja dia bisa bermain bagi tim utama maupun Futuro. Namun Juventus juga dilaporkan sangat tertarik kepada Jazari dan tampaknya mereka lebih memungkinkan untuk memulai negosiasi. Masih harus dilihat apakah Milan akan ikut dalam perburuan atau mencari buruan lain. Mantan gelandang AC Milan yaitu Riccardo Montolivo berkomentar tentang musim yang dialami Rossoneri jika minggu depan mereka membawa trofi kedua. Milan memiliki peluang besar meraih 2 trofi musim ini setelah memenangkan Supercoppa Italiana pada bulan Januari dan trofi Coppa Italia menunggu di Roma minggu depan. Namun di sisi lain mereka menginvestasikan dana besar, tetapi hasilnya bisa kita lihat sendiri melalui klasemen Serie A. Menjelang laga final, Montolivo berbicara kepada Sky Sport tentang kemenangan melawan Bologna akhir pekan kemarin dan kemungkinan akan terjadi pada laga final. Berikut komentarnya disampaikan melalui Milan Press. Musim Milan tidak bisa disebut buruk jika memenangkan 2 trofi. Saya finish di urutan ke-8 dan tidak memenangkan trofi apapun dengan Milan. Demi Tuhan. Tetapi tim saya tidak memiliki kualitas seperti tim ini miliki. Ada penyesalan atas potensi yang tidak ditunjukkan maksimal oleh beberapa pemain dan kita akan menyadarinya ketika Milan tidak bermain di Liga Champions musim depan. Trofi yang telah dimenangkan dan final yang akan dimainkan pada hari Rabu adalah hasil dari tingginya kualitas yang dimiliki skuad Milan. Ketika mereka berkonsentrasi maka mereka akan memenangkannya. Bukan kebetulan bahwa Milan telah bermain 5 kali melawan Inter dan tidak pernah kalah sekalipun. Ini berarti mereka memiliki kualitas, tetapi jika Anda tidak dapat melakukannya di atas lapangan maka semuanya akan menjadi sia-sia dan sayangnya itu adalah hal yang terjadi kepada tim saat ini. Ungkapnya, Sandro Tonali meninggalkan AC Milan hampir 2 tahun yang lalu, tetapi ternyata sang pemain tetap menyimpan Rossoneri di hatinya. Beberapa pemain dalam beberapa tahun terakhir telah merebut hati dan pikiran para penggemar Milan seperti telah dilakukan oleh Tonali. Bahkan setelah 2 tahun lamanya dia pergi dari San Siro, sang gelandang tetap menjadi topik yang banyak diperbincangkan. Sangat banyak penggemar yang bermimpi suatu hari nanti dia dapat kembali ke San Siro dan mengenakan ban kapten di atas lapangan dengan mengenakan seragam Milan. Dalam sebuah wawancara di saluran YouTube Newcastle, Tonali berbicara tentang kepindahannya dan membahas tentang Diavolo. Berikut komentarnya disampaikan melalui Radio Rossonera. Ayah saya adalah penggemar Milan. Ibu saya adalah penggemar Inter hanya karena keluarganya. Pada tahun 2019, ibu saya berganti tim dan seluruh keluarga saya menjadi pendukung Milan. Ketika saya pergi ke Milan untuk ayah saya, itu fantastis. Itu adalah mimpinya dan mimpi saya juga. Setelah 3 tahun saya mencoba mengubah hidup saya untuk sepak bola. Di Italia saya memenangkan trofi setelah 11 tahun dan itu sangat fantastis. Saya menyukainya. Ungkapnya, AC Milan mungkin akan mempekerjakan pelatih baru musim depan dan Cesc Fabregas adalah salah satu kandidat untuk pekerjaan tersebut. Banyak rumor yang beredar, tetapi kepindahannya ke Milan adalah salah satu yang paling panas sehingga membuat pelatih asal Spanyol itu tidak menjawab pertanyaan tentang pekerjaan tersebut dalam konferensi persnya baru-baru ini. Carlo Pellegatti yang berbicara di saluran YouTube-nya dan mengatakan tampaknya ada sedikit peluang bahwa banyak hal yang akan berubah meskipun sang pelatih bahagia di klubnya saat ini. Berikut komentarnya disampaikan melalui Milan News. Ada rumor yang mengatakan bahwa Cesc Fabregas didekati Bayer Leverkusen dan sepertinya dia ditakdirkan untuk meninggalkan Como.
Saya dapat memberitahu Anda suatu hal yang pasti, yaitu Fabregas akan siap jika ada tawaran dari Milan. Beberapa orang akan mengatakan bahwa pelatih berpengalaman yang dibutuhkan, tetapi tidak ada pelatih papan atas yang sukses bersama Milan. Saya akan memilih Fabregas. Dia tampaknya sempurna untuk manajemen dan dia akan antusias datang ke Milan. Tidak mungkin mereka akan menyanyiakan peluang membawa Fabregas. Ungkapnya, Football Italia pun melaporkan bahwa jika benar Fabregas pergi, maka mereka harus mencari manajer yang baru dan nama Davide Ancelotti bisa menggantikan posisi Fabregas di Como. Untuk merayakan Hari Ibu, AC Milan membagikan video emosional dari beberapa pemain yang menerima pesan dari rumah mereka. Para pemain adalah orang-orang yang mewakili mimpi para penggemar di atas lapangan, tetapi mereka tetap manusia yang memiliki keluarga. Jadi Milan membagikan video melalui Instagram yang menunjukkan para pemain mendapatkan pesan dari ibu mereka. Dalam video tersebut ada beberapa nama yang mendapatkan pesan dari ibunya seperti Kyle Walker, Joao Felix, Santiago Gimenez, Christian Pulisic, Tiani Reinders, dan Ricardo Sottil. Video lengkapnya bisa langsung dicek melalui Instagram resmi AC Milan. Masa depan Alexis Saelemaekers telah menjadi perbincangan hangat dalam beberapa bulan terakhir dan tampaknya sang pemain sangat dekat dengan pintu keluar. Sejak menunjukkan perkembangan yang mengesankan bersama Roma, tampaknya AC Milan mulai berpikir untuk membawanya kembali ke klub, tetapi situasinya masih cukup rumit. Roma tidak ingin membiarkan sang pemain pergi dan terus menekan Rossoneri untuk mempermanenkannya. Nicolo Ceccarini selaku direktur TMW membahas situasi Saelemaekers dan apa yang bisa terjadi di masa depan. Berikut komentarnya disampaikan melalui Milan News. Roma harus mencari pelatih baru dan itu adalah prioritas mutlak. Nama kandidat masih dirahasiakan, tetapi tampaknya pilihan telah dibuat. Selain itu, Giallo Rossi bergerak untuk mencari beberapa solusi yang menarik untuk masa depan. Pertama, mereka harus segera menyelesaikan masalah Saelemaekers. Misinya adalah mempertahankannya musim depan dan Roma akan segera berbicara dengan Milan untuk memulai negosiasi yang juga mencakup Tammy Abraham. Sementara itu, pembicaraan terkait perpanjangan kontrak Spiller yang mengalami musim yang luar biasa terus berlanjut. Sang kiper masih memiliki kontrak hingga 2027, tetapi Roma ingin memagari sang pemain lebih lama. Mereka tetap percaya diri meskipun belum ada kesepakatan apapun saat ini. Ungkapnya, pada beberapa mercato terakhir, AC Milan cukup banyak mengeluarkan uang, tetapi tidak semua pembelian mereka menghasilkan kesuksesan. Sejauh ini muncul berbagai perdebatan tentang apakah Milan telah membelanjakan uang mereka dengan baik atau buruk. Faktanya adalah manajemen telah menyadari bahwa ada pengeluaran besar yang tidak berhasil setelah Alvaro Morata dan Emerson Royal yang segera pergi pada bulan Januari setelah 6 bulan bersama klub. Fabio Capello pun berkomentar tentang kebijakan transfer klub dan meninjau situasi yang ada saat ini ketika berbicara kepada Gazzetta dello Sport. Berikut komentarnya disampaikan melalui Milan Press. Klasemen Milan menjelaskan segalanya. Hasil bagus memang terlihat beberapa pekan terakhir, tetapi masih ada yang harus mereka tingkatkan bahkan ketika Milan menang. Mereka tetap banyak kebobolan saat baru bermain selama 20 menit. Mignon telah melakukannya dengan sangat baik di babak akhir. Mari kita lihat bagaimana final Coppa Italia akan berjalan. Milan memiliki sesuatu yang lebih dari Bologna asalkan semua orang memberikan 100%. Tapi mari kita kembali ke apa yang kita bicarakan sebelumnya, yaitu Rossoneri tidak bisa diprediksi. Tidak diketahui apakah mereka hanya akan bermain di 20 menit atau seluruh pertandingan. Bagi Bologna ini adalah kesempatan bersejarah. Ungkapnya,